Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ulumul Quran, yakni tentang Qasas Al-Quran. Namun sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu Qasas Al-Quran, terlebih dahulu kita akan mengulas sekilas tentang ulumul Quran. Pada pembahasan kali ini ada beberapa hal yang akan kita ulas. Di antaranya meliputi sekilas tentang ulumul Quran, pengertian Qasas Al-Quran, macam-macam qasas Al-Quran, faedah qasas dalam Al-Quran, serta hikmah pengulangan qasas dalam Al-Quran. Sekilas tentang ulumul Quran. Ulumul Quran ini merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dalam ulumul Quran sendiri memiliki beberapa pembahasan di dalamnya, atau biasa disebutkan ruang lingkup ulumul Quran yang dapat ditinjau dari segi nuzul Quran, asbabun nuzul, muka mutasyabih, maki madani, nasih mansuh, qiraat Al-Quran, qasas Al-Quran, rasam Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan pada materi pembahasan kali ini, kita akan fokus membahas ulumul Quran yang berkaitan dengan qasas Al-Quran. Di tema qasas Al-Quran ini tersendiri, kita juga akan mengulas beberapa hal, diantaranya yang pertama ada pengertian qasas Al-Quran, macam-macam qasas Al-Quran, faedah qasas Al-Quran, dan yang terakhir ada hikmah pengulangan qasas Al-Quran. Di ilmu qasas Al-Quran ialah ilmu yang membahas mengenai kisah-kisah yang mana itu kisah jejak umat dan juga nabi terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dalam Al-Quran, mana dituliskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika ma kunna nabgh faratadda ala atharihima qasasu. Dia berkata, itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Jadi qasas Al-Quran adalah pemberitaan Quran ihwal umat yang telah lalu, nubuat yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri, dan peninggalan atau jejak setiap para umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang semenarik mungkin dan mempesona atau mengagumkan. Kemudian dari pengertian qasas Al-Quran, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam qasas Al-Quran. Di sini ada beberapa macam, yaitu ada ditinjau dari waktu dan juga ditinjau dari materi, dan juga ditinjau dari pelaku, dan juga segi panjang pendeknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ditinjau dari segi waktu. Ada kisah hal-hal gaib pada masa lalu, yang mana itu dicontohkan oleh kisah tentang dialog malaikat dengan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah fil ard, ditulis dalam surah Al-Baqarah ayat 30-34. Dan kisah-kisah gaib pada masa kini yaitu dicontohkan oleh kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar, dan dituliskan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Kemudian ditinjau dari materi, ada kisah para nabi, mukjizat mereka, fase-fase dakwah mereka, dan penentang para dakwah mereka, dan juga serta pengikut mereka. Di sini dicontohkan ada kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, dan juga Nabi Hud, dan sampai akhir Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada ayat, setiap kisah Nabi itu ada ayat yang menjelaskan. Contohnya pada kisah Nabi Adam ini dituliskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30-39, dan juga surah Al-A'raf ayat 11. Dan itu setiap kisah itu memiliki surah sendiri.
Kemudian ada kisah kesalehan orang-orang yang belum diketahui status kenabiannya dan agar bisa diteladani, dan kisah tokoh-tokoh durjana masa lalu agar dijauhi dan tidak diikuti. Seperti contoh kisah tentang Luqman, Dzulqarnain, Ashabul Kahfi. Nah, itu dituliskan, kisah tentang Luqman itu dituliskan dalam surah Al-Quran, surah Luqman ayat 12 sampai 13. Kemudian ada kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu contoh seperti perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, dan perang Tabuk, dan lain sebagainya. Nah, di dalam perang Hunain dan perang Tabuk ini dituliskan di dalam surah Al-Quran ayat At-Taubah. Kemudian ditinjau dari segi pelaku. Ini tadi macam-macam kasus Al-Quran ya. Ditinjau dari segi pelaku itu manusia, malaikat, jin, dan binatang. Contoh binatang, yaitu kisah yang pelakunya adalah binatang. Seperti contoh kisah burung yang terdapat pada zaman Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam surah An-Naml ayat 18 sampai 19. Kemudian ditinjau dari segi panjang pendeknya. Dilihat dari panjang pendeknya, kisah-kisah Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Seperti kisah panjang, contohnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf, yang hampir mungkin itu seluruh ayatnya itu mengungkapkan kehidupan beliau dari masa kanak-kanak sampai dewasa dan sampai beliau memiliki kekuasaan. Kemudian ada kisah yang lebih pendek dari bagian yang pertama, yaitu seperti kisah Maryam yang mana dituliskan dalam surah Maryam. Kemudian ada kisah pendek yang jumlahnya itu kurang dari 10 ayat, misalnya kisah Nabi Hud, kisah Nabi Lut dalam surah Al-A'raf. Kemudian ditinjau dari jenisnya. Dilihat dari jenisnya, ini kisah-kisah dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3 macam juga. Seperti yang pertama yaitu kisah sejarah atau Al-Qisas At-Tarikiyah, berkisar tentang kisah-kisah sejarah seperti para nabi dan rasul. Kemudian ada kisah perumpamaan, Al-Qisas At-Tamliziyah, yang mana itu untuk menerangkan atau memperjelas suatu pengertian atau keadaan bahwa peristiwa itu tidak benar terjadi, tetapi hanya sebagai perumpamaan, sebagai percontohan perumpamaan. Kemudian ada yang terakhir, yang ketiga itu ada kisah futurolog. Kisah ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ilmiah atau menafsirkan fenomena yang ada, kemudian menguraikan masalah tersebut dari yang sulit kemudian bisa diterima oleh akal. Faedah dalam qasas Al-Quran. Di antara faedah-faedah dari kisah atau qasas Al-Quran ialah 1. Menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah SWT dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Muhammad atas agama Allah, memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan para pendukungnya, serta hancurnya kebatilan dan para pembelanya. Yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak peninggalannya. Yang keempat, menampakkan kebenaran Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya ihwal orang-orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. Yang kelima, menyibak kebohongan para ahli kitab dengan hujah, dalil atau dasar pemikiran yang membeberkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan dan menantang mereka sebelum kitab itu diubahnya. Yang terakhir, kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa. Kemudian, hikmah pengulangan sebagian kisah dalam Al-Quran.
Di dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan berulang-ulang. Hanya saja, pengulangan kisah-kisah itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Hal tersebut mengandung hikmah yang diantaranya: 1. Menjelaskan ketinggian mutu sastra balahu Al-Quran. Terbukti bisa mengungkapkan kisah sampai beberapa kali, tetapi dalam ungkapan yang berlainan, sehingga tidak membosankan bahkan mengasyikkan pendengarnya. 2. Membuktikan ketinggian mukjizat Al-Quran, yakni bisa menjelaskan satu makna atau satu kisah dalam berbagai bentuk kalimat yang bermacam-macam. 3. Untuk lebih memperhatikan kepada pentingnya kisah-kisah Al-Quran, sehingga perlu disebutkan dengan berulang. Satu kisah dalam berbagai bentuk kalimat yang bermacam-macam. 3. Untuk lebih memperhatikan kepada pentingnya kisah-kisah Al-Quran, sehingga perlu disebutkan dengan berulang-ulang sampai beberapa kali agar dapat lebih meresap terpatri dalam hati sanubari. Yang terakhir, menunjukkan perbedaan tujuan dari tiap-tiap kali pengulangan penyebutan kisah Al-Quran itu, sehingga menunjukkan banyaknya tujuan penyebutan kisah sebanyak pengulangannya. Demikian faidah dan hikmah pengulangan sebagai kisah dalam Al-Quran. Semoga video ini dapat bermanfaat. Thank you for watching this video and I'll see you guys in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.